Lawang dia nggak bisa jawab kok malah nangis bareng gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi kepada kubu Prabowo Gibran, karena pasangan ini memang berangkat dari start yang negatif. Selamat malam semuanya. Setelah debat Capres kemarin, saya terus terang sangat-sangat penasaran dengan narasi dan strategi komunikasi politik yang akan dimainkan oleh kubu Prabowo Gibran. Karena hasil dari debat Capres kemarin itu memang seberantakan itu. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ternyata sama sekali nggak paham soal pertahanan negara. Bahkan beberapa pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar terkait kerjasama PT PAL gitu ya, itu Prabowo nampak gak bisa menjawab, bahkan nampak bertanya balik. Jadi dengan hasil debat yang begitu berantakan, dengan data yang tidak bisa dibantah sama sekali oleh Prabowo, bahkan beberapa kali juga sempat diusilin sama Anies Baswedan gitu ya, sehingga konsentrasinya buyar, itu kemudian membuat saya jadi penasaran. Dan ternyata strategi atau narasi politik yang dilakukan atau dikembangkan oleh kubu Prabowo Gibran adalah strategi nangis massal. Nangis massal. Ini terus terang saya juga heran gitu ya, di kolom komentar TikTok, di beberapa akun sosmed gitu ya, banyak sekali komentar-komentar yang menangisi Prabowo. Katanya mereka sedih, Prabowo itu dikeroyok, Prabowo itu diserang. Padahal nggak ada yang ngeroyok, nggak ada yang nyerang gitu ya. Itu semua kontestan, semua paslon punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama. Kalau ada yang dikasih 1 menit, ya 1 menit. Semuanya dapat jatah yang sama gitu. Jadi nggak ada keroyok-mengkeroyok. Dan semuanya punya kesempatan. Dan kalau kita berkaca kepada Ganjar dan Anies yang saling berbalas serangan, itu kan asik gitu ya. Pak Ganjar menjelaskan, menjawab pertanyaan dari moderator gitu. Terus kemudian Anies menjawab gitu. Ini Pak Ganjar sama sekali tidak menyebut ASEAN, padahal ASEAN itu penting dan kita adalah pemimpin di ASEAN. Terus dilawan sama Pak Ganjar, oh maaf Mas Anies, ini ASEAN ini memang perlu direvitalisasi gitu ya. Karena ASEAN-nya memang yang bermasalah. Sehingga kalau kita menunggu ASEAN ini nggak bisa habis ini. Soal Laut Cina Selatan ini nggak akan selesai. Makanya kemudian kita harus menjadi pelopor. Jadi asik gitu, saling serang terus kemudian ya saling sanggah. Tapi ketika kesempatan itu sampai di Prabowo Subianto, emang Prabowo nggak bisa nyerang sama sekali. Kayak diem. Jadi dengan hasil debat Capres kemarin yang begitu berantakan, ternyata konsultan politik Prabowo Gibran menggunakan strategi nangis massal atau strategi dizolimi. Karena memang dari data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua paslon yang lain, memang tidak ada yang bisa lagi dibela oleh kubu Prabowo. Semua data-data yang disampaikan memang fakta gitu ya. Jadi ya udah, konsultan politiknya kayaknya udah nyerah. Kita mau ngapain lagi? Udah gak bisa dibantah, Prabowo sudah tidak bisa dibela lagi karena memang semenyedihkan itu. Nah mungkin gitu ya, mungkin karena mereka sudah sedih, sudah capek, ini gimana cara belanya, padahal mereka sudah dibayar para konsultannya ini. Nah di tengah-tengah kesedihan itu, di tengah-tengah duka yang mendalam itu, kemudian mereka malah menggunakan strategi nangis massal. Ya udah sekalian nangis bareng. Jadi ini adalah sebuah strategi terzolimi yang secara teori mungkin itu bisa dilakukan, mungkin bisa diterapkan, tapi kenyataannya di lapangan nampaknya tidak cukup berhasil karena soal materi pertahanan ini memang adalah materi yang sangat-sangat Prabowo banget. Harusnya Prabowo itu sangat-sangat mengerti gitu ya, karena dia adalah menterinya. Tapi ketika dia tidak bisa menjelaskan apa-apa dari tema pertahanan negara padahal dia adalah menterinya, maka ini sangat-sangat menunjukkan bahwa memang nampaknya selama ini Prabowo tidak bekerja. Karena orang yang bekerja selalu dan pasti bisa menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan.
Nah Prabowo nggak bisa gitu. Artinya apa? Emang dia nggak kerja kayaknya gitu ya. Itu sama lah seperti saya misalkan ditanya soal konten creator, soal YouTube, soal proses editing video, soal bagaimana membangun narasi misalkan, saya pasti jawab. Saya pasti bisa untuk menjawab dan menjelaskan. Kenapa? Karena saya pelakunya, saya yang melakukan, saya yang mengerjakan. Tapi Prabowo ditanya soal pertahanan, nggak tahu artinya, emang dia nggak kerja. Tapi saya yang juga menjadi penasaran, kenapa strategi nangis ini kemudian nampak tidak berhasil? Karena orang-orang jadi bertanya-tanya, loh, kok pendukung Prabowo malah nangis massal? Ini ada apa? Ini kan debat, kok malah ditangisi? Apakah penampilan Prabowo memang semenyedihkan itu? Setelah saya coba renungkan kemarin gitu ya, ternyata mungkin dalam analisa saya, kubu Prabowo itu berkaca dari kegagalan Gibran di debat Cawapres. Karena Gibran itu kan tampil sangat hafal sekali dengan materi-materi yang sudah lama dia hafalkan. Dia memberikan jawaban-jawaban atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada lawan politiknya yang cukup rumit dan sulit seperti misalkan SGIE. Tapi di tengah-tengah keunggulan atau rasa percaya diri seorang Gibran gitu ya, yang bisa memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Caimin, ternyata justru yang mendapat simpati malah Caimin, justru yang mendapatkan serangan adalah Gibran. Nah, dari situasi di debat Cawapres yang lalu itu kemudian nampaknya ingin dipahami oleh kubu Prabowo Gibran. Ternyata kalau ada orang yang diserang gitu ya, itu masyarakat cenderung nggak suka gitu. Sama seperti ketika Gibran nyerang Caimin. Makanya kemudian sekarang ketika Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan, itu diposisikan seperti hal yang sama yang dirasakan oleh Caimin yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Mereka coba menyamakan gitu ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan simpati. Tapi mereka lupa tentang teori dasarnya. Teori dasarnya, kenapa Caimin kemudian mendapatkan simpati di debat Cawapres? Ya karena memang Caimin nggak punya masalah. Dia tidak punya beban dosa, minimal sampai saat ini. Ya kalaupun ada kasus-kasusnya, iya, tapi belum terbukti. Tapi kalau Gibran, jelas ada beban atau dosa sosial yang sudah dia lakukan, yaitu adalah intervensi di MK. Dia maju sebagai cawapres itu hasil dari intervensi di MK, hasil mengubah undang-undang lewat MK. Dan itu menurut putusan MK adalah melanggar etik. Jadi kalau ini kemudian coba disama-samakan, ya nggak sama. Gibran itu sejak awal memang sudah negatif gitu. Jadi ketika dia sok-sokan menyerang orang lain, nggak bisa karena dia sendiri itu negatif. Berbeda dengan Prabowo gitu. Prabowo itu ya negatif dan ketika diserang orang jadi semakin negatif kepada Prabowo. Nah kalau Caimin kan nggak punya masalah gitu. Tapi dia kemudian diserang. Yang nyerang orang yang punya masalah. Nah itu kan. Itu kan ibarat orang kaya gitu ya, terus kemudian diejekin sama orang miskin, miskin lo, padahal dia sendiri yang miskin. Nah ini sama seperti Gibran menyerang Caimin gitu, ingin memposisikan Caimin sebagai orang yang bermasalah, padahal dirinya lah yang bermasalah. Nah teori SGIE atau teori yang terjadi di debat Cawapres kemarin itu nampaknya belum disadari oleh konsultan politik Prabowo, sehingga mereka ingin menyamakan posisi Prabowo dengan Caimin yang diserang, yang dikeroyok seolah-olah terzolimi dan sebagainya. Jadi ya nggak mempan gitu, apalagi narasi-narasi nangisnya itu adalah narasi-narasi settingan gitu, yang sama seperti belusukannya Prabowo, semuanya adalah settingan, sehingga mengerahkan buzzer-buzzer untuk menyerbu kolom komentar di TikTok itu justru membuat orang jadi bertanya-tanya, kenapa malah nangis? Lalu dia nggak bisa jawab kok malah nangis bareng gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi kepada kubu Prabowo Gibran, karena pasangan ini memang berangkat dari start yang negatif. Prabowo punya beban dosa masa lalu, Gibran punya beban dosa intervensi di MK. Dia maju lewat intervensi di MK, sehingga apapun yang mereka coba lakukan gitu ya, entah itu menyerang atau kemudian merasa terzolimi, itu tidak akan bekerja dengan baik. Kenapa? Karena dari awal mereka udah negatif. Jadi kalau sekarang kemudian Prabowo coba diposisikan sebagai orang yang terzolimi, itu nggak bisa berjalan karena yang menzolimi sebenarnya adalah Prabowo Subianto yang mengambil Gibran dari PDI Perjuangan. Itu kan yang dia lakukan.
Belum lagi soal dosa-dosa masa lalu tahun 98, soal kasus penculikan dan sebagainya. Dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai pihak yang terzolimi karena dialah orang yang menzolimi orang lain gitu. Jadi ya konsultan politik bagaimanapun dari kubu Prabowo memang bekerja dengan maksimal sekali, tapi hasilnya nampaknya memang tidak bisa diharapkan sesuai dengan prediksi atau sesuai harapan. Karena pada akhirnya Prabowo memang sangat-sangat tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Karena di urusan pertahanan saja, dia sebagai Menteri Pertahanan, itu pun dia tidak bisa menjelaskan. Apalagi urusan-urusan yang lain, apalagi soal tema-tema yang lain soal negara Indonesia ini. Karena permasalahan di Indonesia itu sangat banyak, sangat kompleks, dan Prabowo yang diharapkan paham soal pertahanan justru malah tidak paham, apalagi hal-hal yang lain. Dan dari sini ini menjadi satu pelengkap alasan kita untuk menolak Prabowo, karena dia tidak bekerja ternyata selama menjadi Menteri Pertahanan. Dia tidak paham soal apa yang dia kerjakan di Menteri Pertahanan, di lingkup kementeriannya, dan dari sisi stamina atau fisik energinya juga sudah sangat-sangat tidak mendukung. Kita bisa lihat dari cara dia belusukan itu sangat-sangat dipaksakan dan jalannya harus dibantu oleh orang lain. Prabowo sudah terlalu tua, sudah bukan waktunya. Ini kalau di perusahaan memang sudah waktunya untuk pensiun, ini malah mau dijadikan capres gitu kan. Ini memang sangat-sangat tidak masuk akal. Sehingga cara kita untuk menyelamatkan Indonesia, cara kita untuk menyelamatkan Prabowo jelas dengan mengalahkannya di Pilpres 2024. Karena dari sisi sifat temperamen, marah-marah dan nggak tahu mau ngapain, nggak bisa bekerja, ini menunjukkan bahwa ya kalau dia dipaksakan, justru dia akan mendapatkan tekanan di luar kemampuannya. Prabowo ini nggak bisa kerja gitu. Jadi kalau mau dipaksakan, kasihan dia, kasihan Prabowo. Makanya bagi saya memang Prabowo sebaiknya kalah saja gitu. Karena pada akhirnya negara ini harus diserahkan, harus dipimpin oleh orang yang mampu, oleh orang yang bisa bekerja dan paham permasalahan, mau mendengar, dan lebih dari itu punya energi yang cukup, punya stamina yang baik. Karena untuk memimpin negara sebesar ini jelas stamina menjadi kunci, jelas energi menjadi sangat-sangat diperlukan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.